Hai teman-teman semuanya, salam kenal. Apakah sudah ada yang kenal aku di sini? Kalau sudah ada boleh dong komen sudah. Oke teman-teman, nama lengkap aku Angela Merici, teman-teman bisa panggil aku Ici. Aku memulai Oriflame itu Juni 2016. Jadi udah lumayan lama ya, udah 4 tahun aku di Oriflame dan asliku adalah dari Mentawai. Aku merantau ke Jakarta dan memulai Oriflame itu di usia 22 tahun. Jadi setelah tamat kuliah waktu itu, setahun kemudian aku kerja dan setahun itu pas tepat di tahun 2016 aku memulai Oriflame. Dan ini Instagram aku, teman-teman bisa follow ya. Dan ini ada TikTok aku, follow juga supaya kita lebih dekat lagi, bukan hanya di sosial media, di kelas training ini, tapi di sosial media pun kita bisa kenal. Nah, teman-teman, aku itu lulusan S1 bidang komputer, yang mana waktu aku setelah lulus kuliah S1 itu, aku nggak langsung mendapatkan pekerjaan, teman-teman. Jadi, aku itu menjadi PTS, pengangguran tidak sejahtera. Jadi status aku PTS pengangguran tidak sejahtera dan aku menganggur itu selama 8 bulan. Nah, pengen tahu dong apakah di sini ada teman-teman yang masih kuliah. Nah, kalau misalnya punya member pun yang masih kuliah, kalau bisa yuk diajak ke kelas ini. Sebenarnya bagus banget kalau misalnya teman-teman ngajak timnya yang masih kuliah untuk mendengarkan sedikit perjalanan dari aku. Karena aku memulainya juga dari bangku kuliah dan kalau misalnya teman-teman yang saat ini ada yang baru tamat kuliah dan masih meraba-raba mau kerja di mana, masih nyari-nyari kerjaan, boleh banget untuk mendengar cerita aku ini karena aku juga mengalami hal-hal yang nggak enak ketika harus merasakan di rumah dan nggak punya penghasilan sama sekali. Dan saat itu selama 8 bulan, setelah 8 bulan kemudian aku mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai kontrak dengan UMR paling tinggi 2,5 juta. Teman-teman bayangin UMR aku paling tinggi kerja di kantor itu 2,5 juta. Aku kerja di Oriflame itu, uh, aku kerja dari tahun 2016 sampai tahun 2018 nggak salah ya. Sampai tahun 2018 aku kerja dan kemudian aku resign. Jadi, teman-teman, tujuan utama aku bekerja saat itu adalah untuk bisa kuliah lagi. Nah, tujuan aku mau kuliah itu untuk apa? Untuk bisa punya pekerjaan yang lebih baik dibanding saat itu, teman-teman. Karena aku ngerasain kalau misalnya aku punya ijazah segini, ya aku udah ngebayangin aku bisa punya penghasilan itu paling tinggi itu berapa. Karena itulah aku memutuskan untuk bisa kuliah lagi dan melanjutkan S2. Tapi saat itu teman-teman, orang tua aku nggak punya biayanya. Jadi ngerasa sedih waktu itu ketika aku pengen kuliah dan bilang ke orang tua waktu itu, "Pa, Ma, aku mau kuliah," tapi sama sekali biayanya nggak ada karena aku masih punya adik-adik juga yang masih sekolah dan mereka butuh biaya juga. Dan mau nggak mau aku harus berpikir sendiri gimana bisa menghasilkan uang dan bisa kuliah lagi. Dan aku bersyukur banget di bulan Juni itu, di bulan Juni 2016, teman kantor aku yang sama pegawai kontrak sama aku itu membawa buku katalog Oriflame, teman-teman. Dan aku kenal Oriflame dari dia. Aku lihat isi katalognya, lewat katalog itulah teman-teman aku memutuskan untuk menjadi member Oriflame. Dan lewat Oriflame teman-teman aku bisa menyelesaikan studi S2 aku dan aku bisa selesaikan itu dalam 1,5 tahun. Kenapa? Aku karena mau kejaran juga supaya bisa cepat tamat, supaya nggak mengeluarkan biaya lebih banyak lagi, karena ngerasain banget bahwa mencari duit sendiri itu ternyata nggak semudah ketika dulu masih sekolah itu tinggal minta ke orang tua. Karena itulah aku bersyukur banget teman-teman bisa mengenal Oriflame. Next slide, Kak.
Aku bersyukur sekali dan mengucapkan terima kasih banyak ke Oriflame, teman-teman. Aku terima kasih juga sama bisnis coachku, eee, Kak Vera, makasih juga sama bisnis coach. Waktu itu juga yang membimbing aku bilang makasih juga, apalagi ke Oriflame, aku mengucapkan terima kasih banyak karena lewat Oriflame, teman-teman, impian kecil aku, impian sederhana aku hanya mau kuliah lagi, itu bisa terwujudkan lewat Oriflame. Nah, karena itu buat teman-teman yang saat ini, kalau misalnya membernya ada yang masih kuliah, teman-teman bisa share tentang cerita aku ini. Atau mungkin saat ini teman-teman ada yang masih kuliah dan lagi mendengarkan cerita aku, boleh banget untuk menjadikan ini sebagai hal yang bisa memotivasi teman-teman juga. Karena aku percaya teman-teman, ketika kita sudah memutuskan menjadi member Oriflame dan kita bisa menemukan apa yang menjadi impian kita, maka kita harus percaya juga kalau jalannya itu ada di Oriflame. Sudah Oriflamean teman-teman, maka kita harus punya mimpi yang tinggi karena ada jalannya. Jalannya di mana? Jalannya di Oriflame, teman-teman. Percaya teman-teman, jalannya ada di Oriflame. Saat ini kalau misalnya teman-teman belum menemukan apa yang menjadi tujuan teman-teman di Oriflame, atau saat ini teman-teman masih memilih aku lebih nyamannya user aja, atau aku lebih nyamannya aku seller aja dulu, aku jualan aja dulu, lebih nyaman jualan, dapat hadiah, dapat keuntungan juga. Tapi percaya teman-teman, dengan menekuni bisnis Oriflame ini, dengan kita punya impian, punya mimpi yang tinggi itu, dan kita pengen wujudkan, teman-teman bisa banget untuk mewujudkannya lewat Oriflame. Next slide, Kak. Nah, inilah dia teman-teman, yang aku udah dapatkan di Oriflame. Kebayang nggak teman-teman, saat itu anak muda yang memulai Oriflame itu di usia 22 tahun sudah mendapatkan, reward sebanyak ini teman-teman. Mendapatkan motor Vespa, bayangkan dengan gaji UMR waktu itu paling tinggi 2,5 juta, tapi bisa punya motor Vespa seharga 40 juta, dan ini aku nggak beli teman-teman, tapi dikasih gratis sama Oriflame. Kalau misalnya beli motornya, bayangin mengeluarkan 40 juta hanya dengan sebuah motor gitu loh. Sedangkan penghasilan pun masih pas-pasan. Dan aku nggak membayangkan hal-hal ini aku bakalan bisa dapatkan di Oriflame. Banyak banget yang aku dapatkan. Apalagi di tahun 2020 ini teman-teman, tahun yang aku syukuri sekali untuk tidak berhenti menjalankan Oriflame-ku. Aku bersyukur di tahun 2020 ini, ketika aku benar-benar mau tetap fokus, mau tetap tekun mengerjakan Oriflame-ku, mau tetap konsisten, banyak banget hal yang sudah aku dapatin di Oriflame, teman-teman. Dan aku percaya juga bukan hanya aku yang saat ini bisa mendapatkan reward seperti ini, aku percaya teman-teman yang saat ini ikut di kelas webinar siang itu bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Apalagi sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini, berikanlah satu prestasi saja teman-teman yang berkesan, bukan hanya untuk diri kita saja, tapi terlebih kita punya orang-orang yang kita sayangi, yang pengen melihat kita bahwa kita itu punya satu prestasi yang membanggakan mereka di tahun 2020 ini. 15 atau 16 hari lagi teman-teman, kejarlah apa yang menjadi impian teman-teman. Impian itu kita bisa capai dulu dari hal kecil dulu ya. Tentukan apa yang paling penting dalam hidup teman-teman saat ini, kejarlah dan percaya jalannya pun ada di Oriflame, dan kalau ketika teman-teman meyakini itu, teman-teman pasti bisa sampai. Next, Kak. Nah, semua itu teman-teman, aku bisa kuliah lewat Oriflame, aku bisa mendapatkan reward seperti itu semua dari mana teman-teman? Dari aku mau fokus menekuni namanya success plan. Dari aku mau memutuskan dari awal aku gabung Oriflame, aku sudah memutuskan menjadi pebisnisnya Oriflame, teman-teman. Karena itu, saat ini teman-teman harus bisa memutuskan bahwa menjadi pebisnis itu keuntungan kita banyak sekali. Tujuan aku mau menekuni success plan Oriflame, mau menjadi pebisnis Oriflame, karena aku punya tujuan jangka panjang, teman-teman, yaitu aku pengen punya passive income. Aku pengen nanti
Saat aku liburan seperti ini, aku udah punya 10 split out, 12 split out, 24 split out. Itu yang aku bayangin kehidupan aku nanti ketika aku terus mau konsisten di Oriflame, mau bertahan di Oriflame, dan mau fokus untuk menekuni si success plan ini. Next, Kak. Nah, ini dia teman-teman. Tadi di awal pertama tadi Kak Vera sudah ngejelasin keuntungan apa yang bisa kita dapatkan ketika kita memutuskan menjadi member Oriflame. Selain kita mendapatkan harga belanja produk lebih murah, kita bisa mendapatkan keuntungan penjualan, lalu kita juga mendapatkan namanya tambahan penghasilan. Yang mana di Oriflame ini teman-teman kita bisa mendapatkan penghasilan yang tak terbatas dari Oriflame. Gimana sih caranya untuk mendapatkan penghasilan terbatas dari Oriflame ini? Cara kerja success plan itu, yang pertama itu kita mau namanya membangun grup dengan cara mengundang orang untuk bergabung menjadi bagian dari kita, menjadi bagian dari Oriflame, dan nanti mereka akan menjadi tim kerja kita, dan kita punya grup yang semakin banyak, dan bertambah setiap harinya. Di sanalah kita juga bisa mendapatkan peningkatan penghasilan. Nah, coba bayangin teman-teman, kalau misalnya teman-teman saat ini memutuskan hanya pengen menjadi penjual saja, pengen jualan Oriflame saja, teman-teman bisa lihat grafik ini, teman-teman. Kalau kita memutuskan untuk menjual sendirian, pengen jualan saja, maka penghasilan kita pasti bakalan terbatas. Penghasilan kita itu jelas sumbernya hanya dari ketika kita berjualan saja. Kalau kita nggak berjualan, maka kita nggak mendapatkan namanya penghasilan. Di Oriflame, teman-teman tahu ya, bahwa penghasilan itu murni dari omset penjualan. Ketika kita berhenti berjualan, ya stop juga yang namanya penghasilan kita. Nah, kedua, ketika Oriflame menawarkan peluang mendapatkan penghasilan tak terbatas dengan kita mau mengundang orang lain untuk bergabung di Oriflame. Dan ketika kita bisa mengundang orang untuk bergabung di Oriflame, saat itu juga kita bisa mensponsori atau menjadi sponsor untuk mereka. Yang ketiga, kita mendapatkan penghasilan dari mensponsori yang pada awalnya memang penghasilan kita itu terlihat sedikit ya, dimulai dari 3%, waktu itu aku mulai Oriflame itu aku mulai dari 3% juga, bonus aku 40.000 teman-teman. Meningkat secara perlahan teman-teman, tapi semakin kesini, semakin kita tekun, semakin kita fokus, maka penghasilan itu bakalan naik signifikan. Teman-teman bisa lihat dari grafik ini teman-teman. Karena itu penting sekali ketika kita memutuskan untuk menjadi pebisnis dan menekuni success plan ini, kita harus mau untuk mengundang orang dan memutuskan untuk membangun grup. Karena di sanalah kita teman-teman bisa punya passive income. Di sanalah kita bisa punya penghasilan yang nggak terbatas. Nah, sekarang pengen tahu dong teman-teman di sini, pengen tahu teman-teman di sini pengen punya penghasilan yang gimana? Pengen punya penghasilan yang tak terbatas atau pengen punya penghasilan yang stuck gitu aja, atau pengen jadi penjual aja dan penghasilannya lurus seperti grafik ini, atau pengen punya penghasilan tak terbatas dari Oriflame. Oke, ini ada yang bilang pengen penghasilan tak terbatas. Oke Kak, next slide. Oke, selanjutnya gimana sih gimana supaya kita bisa punya grup dan nantinya kita bisa punya penghasilan yang nggak terbatas itu teman-teman. Gimana supaya penghasilan kita itu bertambah setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Dimulai dari kita mau mengundang orang dengan cara kita mau merekrut. Dan merekrut ini mudah sekali teman-teman. Merekrut ini bukan sesuatu hal yang menakutkan. Merekrut ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan setiap hari, dan ini merekrut ini pun juga teman-teman bisa kita lakukan dengan cara bercerita ke tetangga kita, bercerita ke orang terdekat kita, ataupun di sini teman-teman itu
bisa kita lakukan secara online. Dan ini dia teman-teman, merekrut itu kita bisa lakukan secara online dan bisa kita lakukan secara offline. Kalau aku teman-teman pribadi, aku itu mengerjakan Oriflame itu 95% online. Jadi aku merekrutnya online, jualannya juga itu online. Kerja aku semuanya online. Nah, di sini teman-teman pengen tahu juga dong teman-teman, sejauh ini mengerjakan Oriflame-nya itu banyak online atau offline? Next slide ya, Kak. Nah, ini dia teman-teman. Merekrut secara offline. Aku pun awal mengerjakan Oriflame itu, aku offline juga teman-teman. Malah lebih banyak offline-nya. Nah, tapi semakin ke sini itu aku lebih nyaman untuk mengerjakan Oriflame-ku secara online. Nah, merekrut secara offline ini itu modalnya itu mau cerita. Pertama bisa lewat sebar katalog, kedua sebar flyer. Dan dua hal ini teman-teman yang aku share ke teman-teman adalah dua hal yang aku lakuin. Bahkan di Jakarta itu, aku kalau misalnya ada acara job fair, aku masih ikut untuk sebar flyer teman-teman. Aku masih offline. Bahkan aku juga masih, bahkan waktu itu aku pernah sampai jalan keluar kota pun itu aku bawa-bawa flyer teman-teman. Jadi hal yang aku share ke teman-teman ini memang murni dari pengalaman aku dan cara kerja aku. Nah, gimana sih caranya merekrut via offline? Dari sebar katalog, merekrut bisa dilakukan sambil berjualan via katalog. Jadi biasanya aku kalau misalnya lagi menawarkan produk atau sedang berjualan ke orang terdekatku, itu aku sambil bercerita tentang peluang bisnis ini, dari produk yang aku jual ini apa aja yang bisa aku dapatkan. Nah, dari sana itu bisa membuat aku punya member baru. Ketika kita bercerita dan orang mendengarkan, mereka tertarik dengan apa yang kita ceritakan, kita udah merekrut teman-teman. Kedua itu dengan sebar flyer. Di sini ikuti acara bazar dan siapkan flyer serta formulir lengkap. Jadi bagus banget. Biasanya kalau di OIC Pekanbaru itu ada loh kegiatan offline sebelum pandemi itu bagus banget buat teman-teman yang ada di Pekanbaru. Boleh nih ikut ajak Kak Vera untuk ikut acara offline, untuk sebar flyer rame-rame itu pasti seru banget. Lanjut, Kak. Nah, kalau misalnya secara online itu, ini dia teman-teman. Ya, Kak, namanya kita mau mengerjakan bisnis kita secara online juga ya. Ya, kuncinya kita memang harus rajin online. Nggak mungkin kita mengerjakan bisnis ini yang mana hasil terbesarnya itu ada lewat online juga, tapi kita nggak rajin online. On off aja pakai datanya aktif itu kan nggak ini ya teman-teman yang nggak efisien banget buat kita untuk bisa menghasilkan di Oriflame. Kalau misalnya pengen punya penghasilan di Oriflame, pengen punya merasakan penghasilan yang lebih besar dan pengen cepat ngerasainnya ya udah rajin online teman-teman. Dan inilah tools yang aku gunakan di sosial media. Ini adalah tools sosial media dan yang aku gunakan di Oriflame dan ada juga tools online dari Oriflame yaitu PBS Personal Beauty Store itu bisa kita gunakan juga untuk merekrut. Nah, tools-nya yang aku gunakan tuh sosial mediaku yang aku gunakan itu ada TikTok, ada Instagram, ada WA, ada Facebook. Semuanya ini teman-teman modalnya itu kita mau konsisten branding. Nah, mungkin teman-teman di komunitasnya juga, di grupnya juga sudah diajarkan pentingnya sebuah branding, teman-teman. Dan aku merekrut itu via online itu banyak itu hanya memanfaatkan dengan aku konsisten branding saja, teman-teman. Dan seperti yang aku bilang, aku 95% kerjaan aku itu online. Jadi aku lebih banyak menghabiskan waktuku depan laptop, depan handphone, dan di sana lewat online ini juga teman-teman aku bisa punya tim bisnis di seluruh Indonesia. Teman-teman itu sampai Papua aku punya member juga dan hanya dari sosial media ini dan dengan konsisten branding. Next, Kak. Nah, ini dia teman-teman cara merekrut ala aku. Teman-teman bisa lihat bisa
ini aku gunain TikTok, ini ada Instagram, ini ada Facebook. Jadi semua sosial media aku gunakan untuk bisnis. Nah, sekarang itu lagi hits banget ya TikTok, teman-teman ya. Pada punya TikTok kan? Kalau misalnya belum punya, teman-teman wajib download aplikasi TikTok. Karena di TikTok ini, itu kita bisa merekrut juga. Apalagi sekarang itu anak-anak SMA, bayangin, itu banyak banget yang gunain TikTok. Jangankan anak SMA, anak SD ya, tapi kan target prospek kita itu anak 17 tahun ya, teman-teman ya. Jadi manfaatilah fitur-fitur yang lagi hits, yang penting kitanya mau upgrade dengan teknologi juga. Apa yang hits itu kita harus jabanin, kita harus mencoba apa yang lagi hits itu untuk berbagi peluang bisnis. Instagram itu lewat branding. Di Instagram itu, teman-teman, aku banyak closing anak muda, teman-teman. Di Instagram itu aku lebih banyak closing member baru aku itu anak-anak muda, anak kuliah, yang single-single, yang udah kerja, ada yang ada yang masih single juga butuh pekerjaan. Aku banyak temui itu lewat Instagram, teman-teman. Dan biasanya mereka yang datang untuk menawarkan diri secara langsung untuk jadi membernya Oriflame. Dan lewat Facebook juga, teman-teman, ini teman-teman bisa lihat, ada yang langsung menghubungi aku juga, pengen join jadi membernya Oriflame. Ini, teman-teman, hasil dari bercerita di sosial media atau dari konsisten membangun branding tadi, teman-teman. Memang semua dimulai dari personal branding. Gimana kita mau bercerita? Kita mau bercerita dan mau konsisten itu karena kita sudah memutuskan menjadi pebisnis. Karena itu, teman-teman, sebenarnya menjadi pebisnis di Oriflame itu nggak seribet yang teman-teman bayangin. Aku mengalami punya banyak member yang masih member baru mikirin bahwa menjadi pebisnis itu ribet karena harus merekrut. Padahal sebenarnya merekrut itu bukan hal yang ribet. Itu kan semuanya dimulai dari kita mau konsisten membangun personal branding. Jadi mulai bercerita di sosial media aja, rajin-rajin aja, itu adalah merupakan bagian dari tugas kita sebagai pebisnisnya Oriflame. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini pengen mencoba menjadi pebisnisnya Oriflame, mulailah dari mau membangun personal branding di sosial media dulu. Next slide, Kak. Nah, ini dia, teman-teman. Yang slide selanjutnya yaitu mau membentuk tim. Oriflame itu adalah mengenai kerjasama tim dan menang bersama. Artinya di sini teman-teman di Oriflame itu kita nggak kerja sendiri, tapi kita itu harus punya tim yang mana timnya ini sevisi sejalan sama kita, yang mau kerja bareng sama kita untuk bisa naik level sama-sama, untuk bisa mendapatkan reward dari Oriflame itu sama-sama. Kedua, dengan kita membantu orang juga untuk menghasilkan lebih banyak, maka kita pun akan bisa menghasilkan jauh lebih banyak lagi. Jadi di Oriflame itu di sini nggak ada yang namanya pelit ilmu, nggak ada yang namanya sikut-sikutan ya kayak kita kerja. Dulu aku ngalamin juga kerja di kantor itu rasanya gimana. Tapi di Oriflame, teman-teman, kita semakin banyak bantu orang, semakin banyak menawarkan peluang bisnis ini, peluang bisnis Oriflame ini ke orang lain, kita bimbing mereka, maka mereka bisa punya penghasilan, maka kita pun bisa punya penghasilan. Dan bahkan kita bisa menghasilkan jauh lebih banyak lagi. Jadi jangan takut untuk merekrut, karena dengan kita merekrut itu, dengan kita mau membentuk tim, membangun grupnya kita, itu kita udah berbuat kebaikan, kita udah berbagi ke banyak orang, teman-teman. Ketiga, itu punya impian dan tujuan yang sama dan terencana, teman-teman. Nah, inilah dia beberapa 3 hal yang perlu kita tahu ketika kita mau membentuk tim. Karena di Oriflame itu naik levelnya sama-sama, kerjanya sama-sama, liburannya sama-sama, dapat reward rumahnya, kendaraannya juga bisa sama-sama. Jadi semua reward di Oriflame ini bisa dimiliki dan dicapai oleh siapapun itu. Termasuk teman-teman yang mungkin saat ini ada member baru yang baru bergabung di Oriflame, jangan takut, pasti teman-teman
kalau misalnya mau menekuni peluang bisnis Oriflame ini, percaya teman-teman juga bakalan sama, uh, bakalan mendapatkan hal yang sama seperti upline-nya atau leader-leadernya. Next, Kak. Nah, selanjutnya ketika kita memutuskan untuk membentuk tim, inilah yang kita lakukan teman-teman. Follow up dan getting started. Dua hal ini teman-teman kunci dari reaktivasi. Ketika kita melakukan follow up dan melakukan getting started, inilah kita bisa membantu member baru kita untuk mencapai hal-hal yang diinginkan. Next slide, Kak. Gimana sih teknik follow up ala aku, teman-temannya? Ini teknik follow up-nya ini ini hal yang aku lakukan ketika aku punya member baru, ketika aku mengundang orang untuk menjadi member aku, atau ketika aku punya member baru yang baru terdaftar di Oriflame, inilah dia. Aku melakukan follow up, teman-teman. Yang pertama, aku menentukan jam follow up-nya. Aku pengen follow up itu di jam berapa. Jadi ini nggak lepas dari to-do list ya, teman-teman ya. Yang kedua itu fokus. Aku punya fokus. Aku mau membantu aku membantu yang mana. Aku yang fokus utamanya itu aku pengen membantu yang mana, mau fokusin naik level itu yang mana, tim yang mana. Jadi aku sudah tahu tim mana nih yang aku pengen bantu untuk naik level di Oriflame. Kalau misalnya member baru aku ini kelihatannya udah pengen cepat jadi pebisnis, maka aku akan jadikan dia sebagai fokus utamaku untuk aku bantu dan fokusin naik level. Yang ketiga, pada saat aku follow up itu, yang pertama yang aku lakukan adalah ngobrol di luar dari Oriflame dulu. Jadi aku kenalan dulu sama dia, sama member baru aku ini. Aku kenalan dulu, mencari tahu latar belakang dia gimana, aku cari tahu dulu apa yang menjadi hobi dia. Jadi ngobrolnya dengan tujuan supaya aku lebih dekat sama dia dan dianya nggak segan untuk cerita banyak hal sama aku, sehingga kami bisa menjadi teman kerja yang nyaman, seperti seperti orang yang udah lama kenal ya. Jadi kalau kita misalnya punya teman kerja atau member baru kita ini nyamannya sama kita, ya bakalan lebih nyaman untuk kita kerja ke depannya. Jadi ini dalam teknik follow up ini 3 hal ini yang aku lakuin, teman-teman. Next slide, Kak. Nah, ini dia. Tadi kan udah follow up ya, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu getting started. Getting started ini adalah langkah awal yang kita lakukan ketika kita punya member baru. Pertama, tetap tentukan jam getting started-nya. Itu buat janji dulu dengan member barunya kita. Mau mau ngajarin dia hal basic, training basic tentang Oriflame itu di jam berapa. Jadi buat jamnya dulu. Lalu biasanya aku ada 2 kalau untuk getting started ini, teman-teman ya, aku ada 2. Pertama aku getting started personal, chat personal dengan member baru langsung, atau aku buat GS massal. Jadi aku kumpulin semua member baru aku training semua sama-sama seminggu sekali misalnya jadwalnya. Jadi bebas aja sih teman-teman mau nyamannya yang mana. Ya, lalu yang ketiga itu membentuk komunikasi yang intens dalam 7 hari. Jadi dalam 7 hari ini teman-teman, ketika aku punya member baru, itu aku intens komunikasi sama mereka. Mengajarkan jualan juga intens, mengajarkan cara promosi juga intens. Yang penting gimana mereka bisa memulai, teman-teman. Tahu gimana cara memulai Oriflame, tahu gimana cara berjualan, tahu gimana cara order, tahu gimana cara merekrut, tahu gimana cara mendaftarkan member baru. Yang penting semua hal basic aku ajarkan 7 hari dan itu intens banget sampai dia benar-benar menghasilkan poin. Jadi ketika dia bisa menghasilkan poin, maka aku lanjut ke tahap kelas berikutnya. Jadi aku setiap bulan itu punya kelas-kelas. Jadi kalau misalnya untuk member baru, aku tunggu dia punya poin lagi, baru aku masukkan ke kelas khususku yang benar-benar aku mau bimbing sebagai pebisnisnya Oriflame. Nah, inilah sebenarnya hal basic yang aku lakukan, teman-teman. Buat teman-teman yang
buat teman-teman member baru juga, saat ini kalau misalnya ada member baru, mau merekrut, langsung aja merekrut, teman-teman lakukan teknik ini, follow up dan getting started. Ini teman-teman bisa pakai juga tips dari aku ini, karena ini sebenarnya hal-hal basic yang aku lakukan, hanya konsisten aku lakukan teman-teman. Sampai saat ini yang aku lakukan hanya ini teman-teman, tapi ini aku lakukan secara konsisten. Next slide, Kak. Nah, apa sih isi materi Getting Started aku? Ini sebenarnya banyak juga sih yang tanyain, banyak teman-teman yang tanyain juga. Yang aku ajarin di Getting Started itu sehingga member-member baru aku itu cepat menghasilkan poin, mereka bisa jago jualan, itu apa yang aku ajarin. 5 ini aja teman-teman. Pertama, success story aku, perjalanan aku di Oriflame. Yang kedua itu keuntungan dari menjadi member Oriflame, dan memberikan mereka pilihan, mereka milih menjadi tipe membernya apa, mau menjadi pemakai kah, penjual, atau mau menjadi pebisnisnya langsung. Lalu ketiga, aku ajarkan dulu keuntungan dari dia berjualan, gimana dia bisa berjualan, merasakan penghasilan pertama dari berjualan, dan akhirnya dia bisa mendapatkan poin dari penjualan. Dan yang keempat itu aku merekomendasikan produk yang dipakai pribadi. Jadi produk yang aku pakai itu aku kirim ke member baru aku jelasin tentang produk-produk yang aku pakai, dan terakhir itu aku membagikan benar produk atau benar jualan yang aku bisa rekomendasikan ke dia, yang mudah dia jual juga. Nah, ini adalah isi materi GS aku, yang mana apa yang aku kerjakan ini yang nantinya aku tanamkan di member baru aku supaya mereka mau duplikasi dan lakukan ini secara berulang. Karena ilmu di Oriflame itu nggak lepas juga dari ilmu duplikasi. Apa yang dikerjakan upline kita dan itu terbukti berhasil, maka itulah yang harus kita lakukan secara berulang. Itu kita tanamkan juga ke semua member kita, ke semua timnya kita. Nah, inilah hal-hal yang aku lakukan teman-teman dalam membentuk tim, membangun grupku, dan mengundang orang untuk mau menjadi bagian dari Oriflame dan menjadi tim aku, teman-teman. Selanjutnya, Kak. Nah, slide terakhir dari aku, it starts with you, teman-teman. Semuanya itu dari kitanya, dari diri teman-teman sendiri, dari diri kita, teman-teman ya. Impian, keberhasilan, itu nggak bisa kita titipkan ke siapapun. Semuanya itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Impian kita nggak bisa kita titipkan ke upline, nggak bisa kita titipkan ke bisnis coach-nya kita, nggak bisa kita titipkan ke leader kita, nggak bisa teman-teman. Impian itu, keberhasilan kita di Oriflame, semua murni adalah tanggung jawab kita sendiri. Bisnis coach, upline itu adalah mentor bisnis kita yang akan mengarahkan kita, menjembatani kita gimana kita bisa sampai ke tujuan kita dengan cepat. Nah, sekian dulu dari aku, teman-teman, training siang ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita aku dan tips-tips dari aku siang ini. Oke, terima kasih Kakak Merici. Wow, keren banget teman-teman sharingnya. Gimana sih caranya kita membangun jaringan, membangun bisnis? Tentunya dimulai dari tadi rekrut dulu ya teman-teman. Kak Merici, terima kasih ya. Tipsnya keren Iya, banget. sama-sama, Kak. Dan sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab. Silahkan untuk teman-teman yang mau bertanya, yang penasaran, yang masih belum puas ya, boleh langsung ditanyain di kolom komentar, di kolom chat. Nah, Kak Merici, tadi kan Kak Merici bilang bahwa ngerekrut itu bisa via, kalau Kak Merici lebih banyak via online gitu ya, di Facebook, dan di Instagram, dan bahkan TikTok kayak gitu. Nah, menurut Kak Merici sendiri, apakah sekarang semua sosial media itu sama-sama hype digunakan? Di Facebook juga kenceng banget brandingnya, di Instagram juga kenceng banget, kemudian di TikTok juga. Nah, gimana nih caranya kita menghandle 3 sosial media ini, Kak? Nah, sekarang itu di sosial media itu sudah ada ini ya, ada tool share ya. Jadi apa yang kita posting di Instagram, apa yang kita posting di TikTok sama Facebook itu kan bisa kita bagikan langsung. Misalnya kita post lewat Instagram, itu kita bisa share langsung ke Facebook. Jadi dengan tools sosial media sekarang dengan yang seperti itu sebenarnya lebih mudah kita untuk menjalankan semua sosial media kita dengan lebih mudah. Nah, kayak aku misalnya kalau buat konten di TikTok nih, kalau aku buat konten di TikTok itu aku langsung share ke Facebook, aku langsung share ke WA, aku langsung share ke Instagramku. Jadi satu aplikasi sebenarnya kita udah bisa menjalankan 3 aplikasi sosial media sekaligus.
Oke, berarti langsung dikonekin ya Kak ya, bikin Iya, TikTok, benar. di Facebook, ke Instagram, kayak gitu. Nah, teman-teman juga harus siapin banyak waktu, siapin konten-konten yang menarik juga. Nah, mungkin di sini juga teman-teman banyak yang nanya nih, aku udah bikin TikTok, Kak Mercy, aku udah posting setiap hari, tapi kenapa ya kok aku masih susah dapet rekrutan? Nah, tipsnya dong Kak, gimana nih, walaupun brandingannya udah konsisten, tapi kok belum dapet rekrutan, yang salah apa? Apa tipsnya nih Kak? Perbanyak interaksi sih Kak. Jadi bukan hanya sekedar kita post, tapi ada interaksi juga, interaksi dengan teman-teman sosial media kita. Perbanyak like, perbanyak komen, perbanyak untuk sapa atau DM, kenalan dulu. Yang penting perbanyak interaksi dengan teman-teman kita di sosial media. Ya, kita usahain gimana kita bisa dekat dulu dengan say hello lah sama teman yang akan jadi prospek kita deh, teman-teman di sosial media kita. Jadi perbanyak interaksi karena kan jadi membangun branding itu di sosial media bukan hanya post saja. Aku udah post nih, hari ini aku udah post 5 misalnya di Facebook aku, di Instagram aku. Itu nggak cukup, teman-teman. Konsisten branding iya, tapi kita jangan lupa untuk membangun interaksi dengan teman-teman kita di sosial media. Oke, berarti bangun interaksi ya Kak ya. Nah, gimana supaya pada saat kita membangun interaksi dan kita mendapatkan feedback yang baik dari followersnya kita, tentu brandingan kita, foto-foto kita, captionnya kita bagus dulu ya Kak ya, supaya mereka tertarik ke siapa nih yang DM aku, siapa nih yang follow Benar. aku, seperti itu. Tapi kalau misalnya foto kita nggak menarik, sembarangan, fotonya nggak jelas, captionnya juga alay-alay, mungkin siapa nih dicek ternyata alay gitu, ternyata fotonya nggak menarik. Nah, itu juga membuat orang males untuk berinteraksi sama kita ya. Kalau penasaran teman-teman gimana branding yang bagus, boleh lihat Instagram Kak Merici, itu keren banget, foto-fotonya kece banget, aku suka. Jangan lupa di-follow ya, teman-teman ya. Yes, boleh, nanti boleh dikontak juga ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak dari Kakak Mutiara Izati Fitra. Assalamualaikum Kak. Ini Ayah dari Payakumbu. Ayah mau nanya, pas Kakak awal-awal gabung Oriflame, gimana sih cara Kakak nawarin produknya ke calon customer kita secara online? Makasih sebelumnya Kakak. Boleh dijawab Kak Marici? Oke, Kak Aya, ini kalau pada saat aku gabung Oriflame, gimana nawarin produknya ke calon customer kita. Pertama itu sebelum aku menawarkan produknya secara personal ke mereka, itu mulai dari branding dulu. Dengan cara apa? Perbanyak testimoni dulu, Kak. Perbanyak testimoni produk yang kita pakai. Nah, ketika kita udah memperbanyak testimoni produk yang kita pakai, barulah masuk ke sebenarnya ke tahap menawarkan. Baru kita cek personal, basa-basi dulu, jangan langsung tawarin produk, basa-basi dulu, tanyain kesibukan dia, kenalan dulu sama dia, baru bisa share tentang produk yang kita pakai. Halo Kak, aku Ici, member Oriflame, yang saat ini, halo Kak, aku Ici yang saat ini menjalankan bisnis Oriflame. Oh iya Kak, aku itu menjual produk di Oriflame, ini loh produk-produknya. Ini ada skincare yang aku pakai, Kak. Udah ceritain testimoni kita pribadi dulu. Aku udah menggunakan skincare ini 3 bulan. Sebelumnya wajah aku seperti ini. Nah, siapa tahu kakak mengalami masalah yang sama, boleh nih cobain skincare dari Oriflame. Harganya lagi promo loh, Kak. Langsung share banner produknya yang lagi promo. Misalnya Love Nature lagi promo tuh, ya udah bisa langsung share tentang produknya. Biasanya aku ketika menawarkan produk itu, aku langsung bilang harganya murah loh Kak, lagi promo gitu. Jadi kuncinya sebenarnya kalau mau menawarkan produk itu, jangan lupa untuk lampirkan testimoni. Dan aku dari testimoni yang aku sering share ya, teman-teman ya itu memudahkan aku jualan banget, jualan secara online gitu. Kakak Mutiara sudah kejawab ya. Jadi memang benar-benar kalau misalnya mau lancar kita kita nawarin produknya, kita harus pakai dulu. Karena kalau udah pakai kita tahu teksturnya, kita tahu aromanya, kita tahu rasanya, pasti gampang untuk kita bercerita dan orang lebih yakin juga sama kita. Ya. Jadi Kakak Mutiara aku saranin nanti punya beberapa produk hero aja Kak dari katalog, dicek kira-kira mau produk apa nih. Misalnya ada 5 produk atau 3 produk yang kakak kira-kira suka, kakak order, kakak pakai, dan produk itulah yang bakal kakak ceritain setiap hari, kakak posting setiap hari menjadi produk hero-nya kakak. Itu akan lebih gampang untuk jualan.
Pertanyaan dari Kakak Aurelia Rizky. Ici nanya yang merekrut online. Nah, kalau misalnya kita nawar ke Facebook, tapi ya diam aja, dia pengen masuk, takut kena ketahuan dengan suami atau ibunya. Gimana menurut penjelasan Ici ke member baru Ici? Online, nah kalau misalnya nawar. Oh, maksudnya member barunya ini mau masuk, tapi takut dimarahin sama suami sama ibunya gitu ya. Nah, Kak Merici pernah nggak sih ketemu sama yang seperti ini, Kak Mer? Boleh dijelasin nggak? Oke, Kak Aurelia. Oke, putus-putus. Kak Aurelia, aku sering menghadapi member yang seperti ini. Mau jadi member Oriflame tapi takut ketahuan sama suaminya. Nah, biasanya aku tanyakan dulu, takut ketahuan sama suami kenapa? Kenapa sih suaminya bisa uh, marah nantinya kalau misalnya dia ketahuan nih gabung Oriflame atau bisnis online. Jadi cari tahu itu dulu. Lalu kedua, itu aku biarkan si member baru untuk memutuskan apakah dia bersedia untuk lanjut menjalankan bisnis Oriflame-nya untuk mendapatkan bimbingan dari aku apa enggak. Seperti itu. Jadi berikan, halo Kak, ini putus-putus enggak? Nggak kok, lancar. Oh, oke. Kayaknya dia putus-putus. Jadi yang pertama itu cari tahu dulu apa yang membuat dia takut ketahuan sama suaminya. Lalu yang kedua, buat dia untuk bisa memutuskan. Dia mau melanjutkan Oriflame-nya apa enggak. Karena gini, teman-teman, kalau misalnya dia menjalankan sebuah bisnis, tapi dia nggak mendapatkan restu dari suaminya atau keluarganya, itu susah juga buat dia. Jadi benar-benar kasih gambaran ke mereka barunya untuk bisa memutuskan dia pengen lanjutin bisnis Oriflame dan dapat bimbingan dari kita apa enggak gitu. Oke, berarti kalau misalnya dia masih belum bisa meyakinkan ibunya atau suaminya, kita kasih waktu dulu kali ya Kak ya, yakinkan dulu. Benar-benar. Kenapa nih kira-kira suami dan ibunya melarang? Teman-teman cari tahu dulu perusahaannya seperti apa keuntungannya, kemudian kerugiannya ketika join apa. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan penjelasan nanti kepada suami dan ibunya gitu ya Kak Merici ya. Ya, Soalnya di benar-benar. Oriflame sebenarnya nggak ada ruginya ketika join, karena join pun gratis, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari kakak Paramita. Kakak aku member baru waktu getting started sama upline, aku bilang mau jadi penjual aja. Tapi seiring berjalannya waktu, ikutin webinar Oriflame, aku jadi sangat tertarik jadi entrepreneur. Apa masih bisa kakak? Kakak Merici boleh dijawab? Bisa banget, Kak. Langsung setelah webinar ini langsung hubungi upline-nya, bilang aku mau jadi pebisnis, apa yang aku harus lakukan, Kak. Langsung katakan, sampaikan apa yang menjadi impian Kakak yang pengen diwujudkan lewat Oriflame. Jangan menunggu terlalu lama, langsung action kalau memang saat ini menemukan apa yang menjadi impiannya kita, yang pengen kita wujudkan di Oriflame, langsung segera dikerjakan. BPS-an sama upline, setting target sama upline, atau sama bisnis course juga bisa. Sampaikan aja semuanya yang benar-benar pengen kakak wujudkan dan capai di Oriflame. Menjadi pebisnis, aku ingetin teman-teman itu banyak banget keuntungan yang kita dapatkan di Oriflame. Jadi menjadi pebisnis itu adalah hal yang sangat bagus dan sangat menguntungkan sekali kalau misalnya teman-teman memilih itu di Oriflame. Oke, berarti abis ini kakak Paramita langsung kejar upline-nya ya, mau jadi entrepreneur, mau bonus berapa, udah kasih tahu, aku mau bonus 5 juta bulan segini. Nah, itu bakal membantu kakak Paramita untuk bekerja lebih keras lagi, bakal lebih semangat lagi kakak. Oke, pertanyaan dari kakak Safira Laili, mau nanya kak, bagi member baru Kak Ici, haruskah sampai target? Misal nih, di bulan 12 minimal 50 BP sudah dapat dompet merah. Apakah harus sampai 50 BP kakak? Target untuk member baru Kak Ici. Maksudnya ini member baru harus sampai target, misalnya di bulan C12 minimal 50 BP sudah dapat dompet merah, apakah harus sampai 50 Porsche ya kak? Coach. Mungkin maksudnya gini Kak Ici, untuk member baru apakah langsung dikasih target atau enggak? Kalau Kak Ici biasanya member-member baru ini langsung, kamu harus 50 BP ya, kamu harus 100 BP ya, digituin nggak sih Kak?
Aku pertama melihatnya pada saat aku getting started. Aku melihat kapasitas dari member baru aku ini. Pada saat kita getting started itu ada pilihannya ya, dia bebas memilih user, seller, atau pebisnis. Nah, tapi di sana pada saat aku merekomendasikan produk, tadi di tips getting started tadi aku ada bahas ya, aku ada merekomendasikan produk. Pada saat aku merekomendasikan produk, aku langsung mengarahkan memberikan target secara halus ke member baruku untuk segera mengejar 50 poin dalam 7 hari. Nah, ini sih sebenarnya membuat member baru aku itu banyak closing WP1. Kenapa? Memang kunci pentingnya kalau misalnya pengen memberikan target ke member baru secara halus itu lakukan pada saat getting started. Kalau misalnya apakah ditargetin nggak? Ya kalau aku pribadi aku targetin karena aku mencari tim pebisnis. Kalau misalnya dia nggak nyampe 50 poin, gimana? Ya nggak apa-apa, berarti dia bukan calon core tim aku nantinya. Gitu. Oke, berarti lihat lagi ya teman-teman, di Getting Started itu kan member baru ada Getting Started-nya nih, ditanyain pengennya apa, pemakai, penjual, atau pembisnis. Nah, kalau misalnya dia sebagai pembisnis, nah itu ada target-targetnya. Kalau mau jadi pembisnis berarti kamu harus 50 BP dulu, harus 100 BP dulu. Tapi kalau misalnya mereka hanya sebagai pemakai, kita nggak mewajibkan dia untuk closing 50 BP atau 100 BP. Kalau untuk si penjual itu masih bisa kita targetkan karena tadi ada waktu getting started Kak Merici ngasih tips untuk produk dan target secara halus. Jadi kalau misalnya kamu belanja segini, kamu jual segini, kamu dapat ini loh gitu. Ya, jadi teman-teman lihat lagi member barunya tipenya tipe apa. Oke, pertanyaan dari Kak Aurelia, testimoni lewat online itu gimana caranya? Kan produknya harus real nih, gimana tuh, Ci? Kak Ci, boleh dijelasin? Testimoni lewat online itu testimoni lewat online itu kan testimoni pribadi ya produk yang kita pakai. Produk yang kita pakai secara produk yang kita pakai, yang kita order dari Oriflame itu yang kemudian kita post di sosial media kita dan itulah yang akan kita ceritain dari keuntungan dan itulah yang kita ceritain manfaat dari produk yang kita pakai. Nah, itu testimoni online. Kalau produknya harus real, iya kan produknya harus real. Kalau kita udah order, produknya datang, itu eh, produk ini kan dari Oriflame-nya. Itu nggak sih maksudnya, Kak? Iya, Aku benar. bingung. Nah, jadi kakak siapa tadi? Kakak Aureli Rizky, kalau misalnya mau bikin testimoni, pastiin kita pakai dulu kak produknya. Jadi kalau misalnya mau jadi pembisnis, itu sebenarnya wajib punya produk tester, wajib menggunakan produknya dulu. Biar apa? Biar kita gampang untuk cerita, biar pada saat kita ketemu orang, kita ada testernya. Kita branding di sosial media, kita bisa bikin testimoni secara pribadi. Ya, jadi kakak Aurelia harus punya produknya dulu kakak, baru bisa bikin testimoni. Tapi kalau misalnya belum ada nih, tapi mau bikin branding, ya udah testimoni upline dipinjem dulu, gitu. Ya, clear ya kakak Aurelia Rizky ya. Terus pertanyaan dari kakak Ella, kak gimana cara bikin downline semangat untuk ngejalanin bisnisnya? Karena biasanya semangatnya di awal bulan doang. Nah ini banyak nih pertanyaan-pertanyaan seperti ini nih. Boleh Kak Ici pengalamannya dijelaskan? Oke, Kak. Ini banyak banget ya, bukan hanya doline kakak yang ngalamin, tapi aku mengalami doline aku seperti itu, menanyakan hal yang sama seperti ini. Di Oriflame itu percaya deh ada namanya vibrasi, Kak. Kalau doline kita nggak semangat, jangan pernah mempengaruhi semangatnya kita sebagai upline. Jadi kalau doline nggak semangat, apa yang harus dilakukan supaya mereka semangat? Kuncinya adalah dari kita sebagai upline yang harus semangatnya on fire, yang nggak boleh down semangatnya. Semangatnya kita sebagai upline itu harus bertambah setiap hari. Jika kita selalu semangat, semakin semangat ngejalanin order kita, itu bakalan nular kok ke doline-doline kita. Jangan mikirin jangan ngelihat doline kita nggak semangat. Terus kitanya ikutan nggak semangat, kalau bisa hindari untuk mendengar bahwa downline kita nggak semangat, karena itu akan merusak moodnya kita. Jadi kalau mau downline kita semangat, ya kuncinya dari kita yang harus semangat. Kalau kita udah ngerasain downline kita nggak semangat, ya bisa jadi kitanya lagi
kitanya juga semangatnya lagi down atau lagi turun. Jadi kalau misalnya pengen dolan-dolannya semangat, ingat ya Kak Ella, harus kitanya yang harus semangat. Yang nggak boleh semangatnya itu ikutan drop ya, karena itu bahaya banget untuk jaringan kita. Yes, benar banget. Jadi kitanya harus semangat dulu, kitanya harus energi positifnya harus diliatin dulu ke dolan-dolannya. Kalau misalnya kita ngerasa down, jangan diliatin. Jangan bikin status, jangan di-share di sosial media. Karena dolan-dolannya itu kita ngeliat, pas ngeliat kita down, kita ngeliat kita sedih, pasti mereka juga bakal ikutan. Jadi intinya adalah jadilah pusat energi bagi orang sekitar kita. Itu ya Kak Ella ya. Kemudian pertanyaan dari Bunda Sunrawa. Assalamualaikum, saya mau tanya gimana cara banyak orang mau join? Banyak-banyak branding Kakak, banyak-banyak cerita di sosial media, kemudian banyak cerita juga di secara langsung gitu ya Kak Ici ya. Kalau menurut Kak Ici Iya gimana benar. nih? Gimana supaya orang mau join? Nggak lepas dari branding aja Kak. Kalau misalnya pengen banyak orang yang join, seperti yang aku share di slide aku, itu kebanyakan orang yang datang untuk menawarkan diri jadi member Oriflame. Jangan pikirin closingnya, tapi pikirin gimana uh, ibarat bunga mawar itu kupu yang bakalan datang hinggap ya untuk mencium bau bunga. Jadi kitanya kalau pengen bukan dolen, kalau pengen prospek-prospek kita itu pada datang mutusin join ke kita, ya udah balik dari branding tadi, bangun aja branding dulu. Perbaiki sosial media kita, konsisten untuk branding, lebih kreatif untuk memberikan konten-konten menarik sehingga membuat banyak orang yang tertarik untuk memutuskan join. Jadi kalau aku ditanya tips rekrut itu apa, balik lagi dari branding. Udah itu adalah kunci utama paling penting yang nggak bisa ditawar-tawar di Oriflame. Mau jualannya lancar, mau rekrutnya lancar, mau banyak yang join, itu balik dari konten apa yang kita berikan di sosial media sehingga menarik banyak orang untuk join. Gitu Oke, kan. banyak-banyak cerita, banyak-banyak di sosial media itu brandingnya ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kakak Safira. Kak, gimana cara bikin dolen semangat untuk jalanin bisnisnya? Karena semangat di awal, oh ini udah tadi ya. Dari Kakak Ayu Lestari, Kak mau nanya, misalnya member join di akhir bulan, contohnya 26 November. Terus sudah dapat 50 BP di bulan itu, periode WP-nya sampai 30 hari pertama. Nah, Desember dia belanja lagi 50 BP di tanggal 1. Berarti WP 1-nya sudah selesai. Nah, kalau mau lanjut WP 2, berarti total BP di bulan Desember itu harus 150 BP ya, Kak. Gimana nih? Pokoknya di bulan kedua itu harus 100 BP. Gini kali maksudnya ya Kak, berarti lolos WP 1-nya di bulan Desember. Kalau Oh, WP 2-nya itu masuk di Januari, Kak. terus sudah 50 BP di bulan itu, periode WP 1-nya sampai 30 pertama. Nah, Desember dia belanja. Oh, oke, berarti Desember dia WP 1 ya. Nah, berarti nanti di bingung aku tuh, di Januari. Januari baru WP 2-nya. Yes, benar, Januari harus 100 BP lagi Kakak. Gitu. Oke, kalau gitu pertanyaannya sudah habis dan jamnya sudah lewat juga, lebih dari 1 jam kita training hari ini. Kakak Ici, terima kasih sudah temenin. Makasih banyak juga, Kak. Sudah jelasin semuanya gimana cara branding tadi, gimana cara membangun jaringan, membangun bisnis. Dan untuk teman-teman juga terima kasih banyak yang sudah hadir hari ini. Semoga tercerahkan ya. Semoga di sini yang tadinya belum mau berbisnis, belum mau merekrut, bisa segera merekrut dan segera sukses di Oriflame. Oke, Kak Ici terima kasih ya. Sampai ketemu di next training Kakak Ici dan juga teman-teman yang lain. Oke, makasih juga buat Kak Vera ya udah diundang ngisi webinar di hari ini, dan buat teman-teman semuanya makasih banyak sudah mau ikutan juga, dan semoga semua pertanyaan teman-teman itu terjawabkan dan memuaskan, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Selamat beraktivitas teman-teman. Go SM, kejar Experience Cash Award-nya 6,5 juta. Go SM teman-teman, Go Diamond teman-teman. Makasih semuanya. Bye.